Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhayo, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Atu Jundi Takyudin. Saya mahasiswa baru Universitas Lampung tahun 2022. Saya dari program studi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan NPM 2216051108. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil resuman saya dari PKKMB Universitas Lampung dan PKKMB Visip Unila, yaitu dari tanggal 15 Agustus sampai dengan tanggal 19 Agustus. PKKMB hari pertama. Materi pertama yaitu adalah peran kepolisian RI dalam menangani kejahatan digital yang dibawakan oleh AKBP Yusrandi Yusrin. Beliau memaparkan kejahatan digital adalah segala bentuk kejahatan yang terjadi di dunia maya. Kejahatan digital dilakukan dengan melibatkan alat-alat elektronik seperti komputer, handphone, maupun perangkat lain yang terhubung pada sebuah jaringan. Kejahatan digital sudah pasti melanggar UU ITE. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan UU ITE? UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. UU ITE juga memuat pasal-pasal yang mengenai perbuatan yang dilarang dan ketentuan pidana yang dapat berupa denda atau penjara. Contoh pelanggaran UU ITE yaitu: yang pertama, menyebarkan berita hoaks; yang kedua, mencemarkan nama baik; yang ketiga, judi online. Selanjutnya yaitu adalah materi pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual anti perundungan atau bullying, yang dibawakan oleh Dr. Susetya Herawati, ST, MSI. Beliau memaparkan, bullying adalah suatu tindakan baik itu fisik ataupun tidak fisik yang dapat melukai diri kita dan membuat kita merasa tidak nyaman. Upaya untuk mencegah bullying atau perundungan ialah salah satunya dengan ikut serta membuat dan menegakkan aturan terkait pencegahan bullying. Bullying juga dapat terjadi di berbagai tempat sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendidikan, yang kedua yaitu di lingkungan sekitar, yang ketiga di media sosial, yang keempat di dalam rumah. Jenis-jenis bullying yang pertama adalah perundungan verbal, perundungan fisik, perundungan sosial, perundungan dunia maya, dan perundungan seksual. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama, yang dipaparkan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj, MA. Beliau menjelaskan, pengembangan karakter dalam spektrum agama merupakan pendidikan karakter yang mana komponen yang mencakup pengetahuan, perasaan, dan perbuatan tentang moral. Moral tersebut dijajaki dan dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Islam. Tak lupa juga, beliau mengajarkan toleransi antar umat beragama. PKKMB hari kedua. Materi pertama yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dipaparkan oleh Profesor Heriandi SHMS. Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau yang disingkat MBKM merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai kerja dengan pokok bahasan yang pertama, pilar visi Indonesia pada tahun 2045. Yang kedua, indikator profil belajar Pancasila. Selanjutnya, beliau memaparkan terdapat 6 indikator profil pelajar Pancasila. Yang pertama, bernalar kritis; yang kedua, mandiri; yang ketiga, kreatif; yang keempat, gotong royong; yang kelima, kebinekaan global; yang keenam, berakhlak mulia. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat, yang dipaparkan oleh Profesor Dr. Asep Sukohar, Esket, MKes. Beliau menjelaskan, upaya yang telah Unila lakukan demi mewujudkan kampus sehat Unila adalah: yang pertama, zero toleransi area; yang kedua, parkir terpadu dan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor; yang ketiga, pengelolaan sampah TPST; yang keempat, pengelolaan sumber air; dan yang kelima, arboretum dan anggrek. Materi ketiga yaitu tentang etika dan norma kehidupan kampus, yang dipaparkan oleh Profesor Dr. Yulianto MSI. Beliau memaparkan tentang 10 karakteristik yang harus dimiliki mahasiswa ideal. Yang pertama,
rajin belajar. Yang kedua, memiliki orientasi yang jelas. Ketiga, bermanfaat bagi orang lain. Keempat, bisa menyesuaikan diri. Yang kelima, peduli terhadap lingkungan. Yang keenam, kreatif. Yang ketujuh, inovatif. Yang kedelapan, disiplin. Yang kesembilan, memiliki cita-cita tinggi. Yang kesepuluh, rendah hati. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi, yang dipaparkan oleh Profesor Insinyur Soeharto, PhD. Beliau menjelaskan, terdapat 5 cara menjadi mahasiswa ideal di era revolusi industri 4.0. Yang pertama yaitu mematuhi peraturan yang ada. Yang kedua, kembangkan diri sesuai minat. Yang ketiga, aktif membaca dan memahami masalah yang ada. Yang keempat, jujur, berintegritas, dan sopan. Yang kelima, lakukan yang terbaik selama berkuliah. PKKMB hari ketiga. Materi yang pertama menjelaskan tentang sistem perkuliahan dan pembimbingan akademik. Materi yang kedua yaitu tentang sarana dan prasarana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sendiri memiliki fasilitas smoking area, taman, CCTV, dan food court, dan juga memiliki 5 kelas hybrid dan Wi-Fi for access. Selanjutnya materi ketiga yaitu tentang hak dan kewajiban mahasiswa. Materi yang keempat yaitu tentang pembelajaran di PTN di era 4.0. Di sini dijelaskan bahwa mahasiswa merupakan maha dari siswa yang ada di perguruan tinggi. Perguruan tinggi merupakan pendidikan orang dewasa sesuai dengan materi yang dibahas mengenai era 4.0 yang artinya transformasi yang menyelimuti keseluruhan aspek produksi dan industri lewat pelebaran teknologi digital dan internet dengan industri konvensional. PKKMB hari keempat. Pada hari keempat, ada pengenalan unit kegiatan mahasiswa yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yaitu ada UKM LPM Republika, LPM Cendikia, FSPI, Film Blockbuster, FPIK atau yang bisa disebut pengemban industri kreatif dan lain sebagainya. Dan ada juga sambutan dari alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan juga diakhiri dengan game seru dari panitia.